Selamat pagi, siang, atau malam Pak Gumilang dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Grace Evanya Octavella untuk mempresentasikan mengenai proposal plan project saya, yaitu replikasi paper berjudul Impact of the School Facilities Grant on Access and Learning Achievements in the Primary Education Sector in Uganda yang dibawakan oleh James Sukadala dan kawan-kawan pada tahun 2019. Daftar isi ada background, research question, data, dan juga metodologi. Yang pertama kita masuk ke background, yaitu education telah dipandang sebagai international agenda atau komitmen global, yaitu untuk ensure all boys and girls complete primary school. Hal ini sebagaimana tercermin dalam SDGs nomor 4 dan 5 mengenai quality education dan juga gender equality, dan juga Millennial Development Goal nomor 2, yaitu Achieve Universal Primary Education atau UPE. Dalam mencapai UPE ini, Uganda mengadakan program School Facilities Grant, yaitu program kondisional yang mensyaratkan pembangunan infrastruktur baru atau fasilitas baru untuk mendukung pembangunan sekolah primer. Hal ini didasarkan pada motivasi untuk transformasi sosial dan juga ekonomi rakyatnya, yang didasari keyakinan bahwa kondisi fisik sekolah mempengaruhi capaian belajar siswa. Mengapa Uganda? Uganda dipandang sebagai contoh pendidikan di negara miskin dan juga berkembang, di mana pendidikan dipandang sebagai kebutuhan tersier. Di beberapa rumah tangga yang masih menganggap anaknya itu better off untuk langsung dikirimkan untuk bekerja dan bukannya mengenyam pendidikan terlebih dahulu. Dan selama berjalannya program sampai penelitian, yaitu selama 18 tahun, belum pernah dilakukan evaluasi secara spesifik dan juga komprehensif untuk SFG. Nantinya, hasil studi ini akan memiliki implikasi pada pembentukan kebijakan Uganda dan untuk penentuan keberlanjutan program dari program SFG ini. Masuk ke literatur review, dari Simons DKK pada tahun 2010 dan juga Bullock pada tahun 2007, mendorong peningkatan pembelajaran dan juga kinerja siswa tanpa menyediakan fasilitas sekolah yang mendukung pencapaian tersebut merupakan sebuah kegiatan yang kontraproduktif atau sia-sia saja untuk meningkatkan pembelajaran melalui program-program lainnya tanpa menyediakan fasilitas yang memadai. Hal ini didukung juga oleh hasil studi Gracie dan juga Steve pada tahun 2011, yaitu ketersediaan dan juga kualitas fasilitas sekolah mempengaruhi prestasi siswa melalui berbagai faktor, contohnya adalah kehadiran siswa dan guru, retensi siswa, kesehatan anak dan guru, serta kualitas kurikulum. Hal ini juga didukung oleh hasil dari penelitian-penelitian terbaru seperti Abari DKK dan juga Nur Abari DKK pada tahun 2020, yaitu fasilitas pendidikan dapat menjadi prediktor dari kualitas pendidikan dan juga ketersediaan fasilitas menjadi akselerasi bagi kualitas belajar siswa, sehingga penelitian ini masih relevan sampai dengan sekarang. Lalu, dalam hal ini, studi ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan literatur yang terdapat di Uganda, di mana tidak ada bukti penelitian sebelumnya, sehingga studi ini mengisi bukti penelitian dan juga memberikan pemahaman mengenai pengaruh fasilitas sekolah terhadap capaian pendidikan siswa, serta memvalidasinya. Lalu juga menjadi evaluasi pertama untuk program School Facilities Grant di Uganda. Dengan demikian, research question-nya adalah apakah sekolah penerima School Facilities Grant memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik dibandingkan juga dengan sekolah yang tidak menerima School Facilities Grant. Dengan extended question, yang pertama adalah sejauh mana program SFG meningkatkan hasil pembelajaran yang diproses dari nilai ujian. Yang kedua adalah apakah SFG meningkatkan akses yang adil terhadap pendidikan dasar. Dan yang ketiga, sejauh mana program SFG meningkatkan kehadiran murid dan juga guru di sekolah. Dengan hipotesis penelitian adalah ya, sekolah penerima SFG akan mengalami peningkatan keberadaan serta kualitas pada fasilitas sekolahnya, dan hal ini akan meningkatkan motivasi belajar siswa, serta bakti dan juga kedatangan guru. Secara bersamaan, kedua hal ini akan memberikan hasil pembelajaran atau outcome yang lebih baik. Data yang digunakan ada dua set data, yaitu untuk short-term analysis dan juga long-run analysis. Yang pertama untuk short-term analysis, ada data dengan periode waktu 1-2 tahun pengaruhnya, diperoleh dari survei pada sekolah, siswa, guru, dan juga komite sekolah pada 301 sekolah di 20 distrik di Uganda, di mana data yang dikumpulkan dari sekolah adalah data pendaftaran, kehadiran murid atau guru, kepegawaian, infrastruktur, apakah sekolah menyediakan makan siang atau tidak, dan juga apakah sekolah sebelumnya pernah menerima bantuan dari lembaga swadaya masyarakat atau tidak. Lalu dari data guru yang dikumpulkan adalah data demografi, pengalaman, dan juga persepsi mereka mengenai relevansi infrastruktur sekolah terhadap pembelajaran. Lalu dari siswa yang dikumpulkan adalah data demografi, kondisi kehidupan siswa di rumah dan juga di sekolah, dan juga pengalaman lingkungan belajar, serta hasil tes numerik dan juga literasi pada siswa. Lalu untuk long run analysis adalah periode pengaruh pada 3-5 tahun, yang dikumpulkan adalah informasi pendaftaran sekolah, infrastruktur, dan juga dana fasilitas sekolah. Data-data ini diperoleh dari Data Education Management Information System atau EMIS di Uganda dan juga Kementerian Pendidikan dan juga Olahraga di Uganda. Lalu pengumpulan data untuk data survei yang digunakan untuk short analysis adalah data baseline pada November 2016, data midline yang digunakan untuk pengawasan pada April 2017 dan juga sampai dengan Februari 2018, lalu untuk data endline adalah 2019.
Lalu masuk ke bagian metodologi. Untuk sampling digunakan multi-stage stratified random sampling untuk program bersifat phase-in, yaitu di mana 300 sekolah negeri Uganda atau state-owned school di Uganda yang dinilai membutuhkan yang diteliti dari 20 distrik. Lalu random sampling atau pengacakan dilakukan pada tingkat sekolah untuk membagi kelompok treatment dan kontrol. Mengapa di tingkat sekolah? Karena tidak dilakukan di tingkat individual karena nanti takut akan terjadinya spillover, dan juga tidak dilakukan pada tingkat distrik karena dikhawatirkan akan menimbulkan bias lokalitas. Lalu dengan demikian diperoleh kelompok treatment pada mereka yang memperoleh bantuan program SFG di fase 1, yaitu 2016-2017 dan juga 2017-2018 berjumlah 64 dan juga 96 sekolah, dengan total kelompok treatment ada 160 sekolah, dan juga kelompok kontrol pada mereka yang memperoleh bantuan di fase 2 setelah 2019 atau setelah pengumpulan data online, yaitu berjumlah 141 sekolah. Lalu masuk ke analisis short run yang menggunakan metode difference in differences atau DID dengan menggunakan efek intention to treat atau ITT dalam membandingkan data baseline dan juga data inline pada kelompok treatment dan juga kontrol. Dengan spesifikasi sebagaimana tertera di dalam presentasi ini, dengan subscript I merupakan siswa, J sekolah, dan juga T periode, dengan alpha merupakan mean outcome dari control group di data baseline atau pada pre, lalu beta 1 adalah locality fixed effect, P adalah dummy treated program dengan nilai 0 untuk kontrol dan 1 untuk yang treated. Dengan T adalah dummy waktu, untuk 0 adalah pre atau baseline dan juga 1 untuk post atau endline. Dan juga Y atau variable of interest-nya di sini adalah perubahan jumlah siswa yang mendaftar, nilai ujian siswa dalam numerik dan juga literasi, juga kehadiran siswa dan guru. Lalu X atau variable control yang digunakan adalah ukuran sekolah, lokasi sekolah di desa atau kota, jenis co-education, dan apakah sekolah menyediakan makanan tengah hari atau tidak untuk guru dan juga siswanya. Lalu di sini koefisien yang kita gunakan adalah delta 1 yang mencerminkan pengaruh dari program SFG ini terhadap capaian belajar siswa atau Y. Lalu selanjutnya adalah long run analysis yang menggunakan metode propensity score matching atau PSM yang dilakukan pada penerima SFG 2015 hingga 2016-2017. Propensity score menggunakan probability dengan D adalah status treated, yaitu 0 untuk yang tidak di treat atau yang dan 1 untuk kelompok treatment. Lalu X adalah variable explanatory dengan skor PX adalah sebagaimana tertera, dan juga yang menjadi ketertarikan dari sini adalah average treatment effect for the treated atau ATT, dengan ATT menggunakan model sebagaimana yang tertera dalam presentasi. Lalu teknik matching yang digunakan di sini adalah nearest neighbor, radius dan kernel, dan juga stratifikasi. Lalu observasi perlakuan atau treatment dicocokkan dengan observasi kontrol atau kelompok kontrol dengan bobot proporsional yang berbanding terbalik dengan jarak kedua observasi. Lalu variabel dalam matching ini adalah siswa yang mendaftar berdasarkan gender, jumlah guru, dan juga siswa yang mengulang pendidikan. Dengan begitu kita memperoleh evaluasi dari School Facilities Gain ini terhadap capaian belajar siswa pada short run dan juga long run analysis, sehingga terdapat validasi dari kebermanfaatan program SFG ini. Terima kasih, dan berikut referensi yang saya gunakan.